أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kunta tusawwika ansik wal imamu yaqulu yawmal jum'ati faqad nawa Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimahullah Rawahul Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan membacakan khutbahnya. Berkenaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata-kata ataupun membawa orang lain diam ketika hati membacakan khutbahnya, maka yang berkata-kata pada Jumatnya kuranglah sempurna. Oleh karena itu marilah kita diam. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-aqrabin warda anhum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi nafa'a bi ibadihil mu'minin bi tilawatihi kitabihil karim wa fataha alaihim min haqaiqil ma'arifi wa ta'ifil ulum ma hadahum bihi ila siratil mustaqim fa khassahum min mawadihi birrihi wa ihsanihi bi asma fadlihil amin wa min aliyam mabusa'a istiqri fi mu'aratihi wallahu bil fadlil amin. Ahmaduhu subhanahu wa ma'awlahu min ta'lim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizil hakim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhun nabiyyul karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وآله وصحبه ومن تبعهم على الدين القويم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jemaah salat rahimahullah, ma'asyiral jemaah rahimahullah, pada kesempatan yang ini saya ingin menyampaikan wasiat pada para jemaah sekalian, utamanya kepada diri kami pribadi. Marilah kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah ketaatan kita dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita tingkatkan kesabaran dan kemauan dalam beribadah serta kesabaran dan kewaspadaan dalam menghadapi bisikan nafsu dan rayuan setan. Kita ikuti petunjuk Al-Quran dan hadis dengan pilihan. Semoga kita benar-benar bersinari cahaya sinar Al-Quran, mendapat keterangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin jemaah salat rahimahullah, judul khutbah kita ialah keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Membacanya bernilai ibadah. Ia adalah kitab suci sebagai petunjuk bagi umat Islam yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk mempelajari, memahami, dan merenungkan tentang isi kandungannya. Begitu pentingnya Al-Quran sehingga membacanya saja bernilai ibadah. Mengenai keutamaan membaca Al-Quran atau kalamullah ini dapat kita ketahui dari keterangan-keterangan Al-Quran itu sendiri, hadis Nabi, dan penjelasan ulama. Keterangan tersebut ada yang bersifat anjuran, ada juga yang mengungkap manfaat dan pahala membacanya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang dianugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu bagaikan mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Fatir ayat 29 sampai 30. Dengan membacanya maka pengetahuan akan semakin bertambah, baik pengetahuan yang dibutuhkan untuk kehidupan di dunia maupun yang dibutuhkan untuk kehidupan di akhirat. Petunjuk Al-Quran mutlak kebenarannya, karena kitab suci ini diturunkan oleh Allah sebagai pedoman guna mencapai keselamatan dan kemaslahatan ciptaannya. Maka bisa orang-orang mau membacanya, mereka tidak akan pernah merugi, bahkan semakin bertambah keuntungannya baik di dunia maupun di akhirat. Siapa yang tidak ingin mempunyai perniagaan yang tak pernah rugi, modal tetap ada,
keuntungan terus kita dapatkan, bahkan mengalir bertambah banyak. Itulah keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin jemaah salatul rahimakumullah, mengenai keutamaan membaca Al-Quran juga dapat kita lihat dari keterangan hadis qudsi seperti yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berasal dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala man salahul Qur'anu wa dzikri an mas'alani aqailuhu afdalu ma'uqis sa'ilin, yang artinya Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang karena disibukkan membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku sehingga ia tidak sempat memohon kepadaku, maka dia akan aku beri yang lebih utama dari yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon. Hadis riwayat Tirmizi. Penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala baik melalui ayat maupun firman-Nya dalam hadis qudsi tersebut sangatlah menggembirakan dan menambah kemanfaatan serta keyakinan kita bahwa kesibukan tercipta demi Al-Quran, baik untuk membaca, mempelajari, mengajarkannya, atau yang lainnya, sehingga karena kesibukan tersebut kita tidak sempat memohon kepada Allah, maka Allah tetap akan memberikan sesuatu kepada kita, bahkan sesuatu yang diberikan itu lebih utama daripada yang diberikan kepada orang-orang yang diminta kepadanya. Karena kita tidak perlu khawatir akan kehilangan waktu untuk memohon kepada Allah, karena dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran serta berzikir kepadanya, Allah telah memberikan jaminan yang lebih baik daripada yang mereka minta. Sementara ia melalaikan Al-Quran, terlebih lagi pada zaman yang penuh kompetitif seperti ini, di mana setiap manusia sudah banyak yang menyadari akan pentingnya waktu. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Namun sayangnya nilai waktu selalu mereka ukur dengan materi. Padahal penilaian seperti itu adalah pandangan materialis yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Sebab Islam memandang dunia ini hanya sebagai sarana menuju akhirat. Dunia ini hanya bagaikan persinggahan sementara bagi seorang musafir yang akan melakukan perjalanan jauh di akhirat. Allah telah memuliakan umat Muhammad atas umat yang lainnya dengan Al-Quran, dan ia menjadikannya sebagai mukjizat bagi Rasulnya yang terakhir, Muhammad SAW, seorang Rasul yang terkasih dan termulia di antara para Rasul sebelumnya. Maka berbahagialah bagi orang yang mau membaca Al-Quran, mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkannya, sehingga dengan begitu ia akan mendapatkan pancaran kebenaran sinar Al-Quran yang akan mengantarkan kita pada kemuliaan dan ketinggian derajat. Ma'asyiral muslimin jemaah salat rahimahullah, mengingat Al-Quran adalah kalamullah, kitab suci sebagai pemandu kehidupan manusia untuk mencapai keselamatan derajat yang tertinggi di sisi Allah SWT. Maka barang siapa yang akan membacanya, hendaklah ia memperhatikan adab dan etika membacanya.
baik secara lahir maupun batin. Adab yang berkenaan dengan antara lahir dengan lahir dan batin. Sebelum kita membaca Al-Quran, hendaknya kita mensucikan diri dari hadas kecil dan besar. Bagi yang berhadas kecil hendaknya mengambil air wudhu, dan bagi yang berhadas besar ia wajib mandi besar. Lalu membersihkan mulut dari kotoran dan sikat sama dengan sikat gigi atau sikat, sehingga akan menambah kekusukan dan kenyamanan dalam membacanya. Selain itu, tempat maupun pakaian juga harus suci. Karena itu, para ulama lebih memilih membaca Al-Quran di dalam masjid, sebab masjid lebih terjamin kesuciannya dan merupakan tempat yang mulia. Tentu asal tidak mengganggu orang lain yang sedang melakukan sholat. Membacanya dengan suara pelan sehingga yang lain tidak terganggu. Sedangkan etika yang berkenaan dengan hakim, ketika membacanya hendaknya kita melakukan dengan hati yang tulus karena Allah, menyadari sepenuh hati bahwa yang dibaca adalah kalam ilahi yang suci. Ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita berdialog dengan Allah. Kita juga harus menyadari bahwa saat membaca Al-Quran seolah sedang berhadapan dengan Allah. Kalau belum bisa itu, maka hendaklah kita meyakini bahwa Allah tentu melihat. Maksimal muslimin masalah Allah. Kebiasaan membaca Al-Quran akhir-akhir ini rasa-rasanya sudah mulai berkurang dan semakin kritis. Di antara kita masih banyak yang suka meluangkan waktu untuk nonton acara TV daripada membaca Al-Quran. Banyak mushaf Al-Quran yang dipenuhi dengan buku karena jarangnya tersentuh untuk dibaca dan dipelajari. Sementara yang ada dalam genggaman adalah remote TV. Kalau kebiasaan semacam ini kita tetapkan dan tanamkan kepada anak dan keluarga kita, bisa jadi anak, bisa jadi Al-Quran, bisa jadi anak dan keluarga kita nanti akan semakin jauh dan asing dari Al-Quran. Padahal ini adalah kitab suci yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupannya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup kita. Kita harus menanamkan kebiasaan untuk membaca dan mencintai Al-Quran pada anak-anak kita, setidaknya pada waktu-waktu tertentu, misalnya mulai masuk maghrib sampai isya. Televisi tidak usah kita nyalakan. Kita pergunakan waktu yang utama itu untuk membaca Al-Quran atau memperdalam ilmu agama, mengingat pentingnya pendidikan agama dalam keluarga dan bagaimana jadinya anak-anak kita nantinya jauh dari agama dan asing terhadap Al-Quran sebagai kitab sucinya. Belajar membaca Al-Quran adalah suatu tugas yang mulia. Sebagai mukmin yang mempercayai Al-Quran sebagai kitab suci, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap kitab tersebut. Di antara kewajiban dan tanggung jawab tersebut adalah mempelajari dan mengajarkannya, mulai dari membacanya dengan baik, memahami isinya dan mengamalkan serta mengajarkannya. Perhatikan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin jemaah salat jemaah rahmatullah, kita harus mulai menanamkan nilai-nilai Al-Quran dan
kepada anak-anak dan mengajari mereka membacanya, sebab menjadikan anak dapat baca Al-Quran semenjak kecil akan tertanam dalam memorinya dengan kuat dan menjadi kebiasaan baginya. Dan yang demikian ini tentu sangat baik buat anak itu sendiri. Orang tua dan masyarakat, betul salah orang tua yang membiarkan anak tidak mau belajar Al-Quran sehingga mereka menjadi lupa akan Al-Quran dan tidak bisa membacanya, bahkan menjadi asing dan tidak mengenalnya. Na'udzubillah min dzalik. Berbahagialah orang tua yang pandai mengarahkan dan mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak yang kasih dan lancar membaca Al-Quran, apalagi sampai dapat memahami dan menghafalkannya. Sungguh suatu kebahagiaan dan yang tak ternilai harganya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana a'amila bima fihi albasallahu walidayhi ba'da yaumil qiyamati dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi wujudi dunya kama qanutun billadhi 'amila bihada." Yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka Allah akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya besok di hari kiamat, di mana sinar mahkota itu lebih indah daripada sinar matahari di dunia. Maka apakah kiranya balasan terhadap orang-orang yang mengerjakan ini? Hadis riwayat Abu Daud. Akhirnya perhatikan pula hadis yang diriwayatkan Imam berikut ini. Iqra Qur'anu fa'inahu ya'ti yaumal qiyamati sabi'an li ashabihi, yang artinya bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat pada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Masyarakat muslimin jemaah salat Jumat rahimahullah. Demikianlah khutbah yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyukai Al-Quran, senang membacanya, mempelajari dan menghafalkannya, sehingga kita benar-benar mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat dan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Taqabbal minna minkum tilawatahu wa sami'ul alim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa fatana li a'da'i dhul wal jamaat wa hadana ila sabilil islam bi akmali sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika rabbul alamin was samawat wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyad bil qawli ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ma'a qadat awqati wa sa'at. Amma ba'du, wa ya ibadallah ittaqullah wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'il wal jamaat wa alamu anna Allah ta'ala sallallahu ala nabiyyi qatimah wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa
وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفر فأعداء الدين. اللهم أصلح راعي الرعية واجعل بلدنا هذه وسائر بلدان المسلمين رقية محمية من كل فتنة ومرض وبلية، واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والعزة والرحمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويغفر الحاجات. آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Luruskan soalnya bapak-bapak, jangan ribut bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa innaka ma'al yusra inna ma'al yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah